Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat barokah manfaat bagi kita semua. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu akan mengajarkan kalian ya. Alfabet Mahaputra. Efitul Hasanah. Hadir Bu. Deliatur Rohmah. Hadir Bu. Nifayatul Sayadah. Hadir Bu. Baik, sekarang Ibu akan mulai kepada pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mempelajari mengenai definisi tentang perubahan sosial budaya. Nah, di dalam tempat sekitar kalian, apakah kalian pernah memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar tempat kalian? Pernah Bu. Ya, pernah Bu. Bahwa ada perbedaan dalam keadaan sekarang maupun keadaan yang tahun lalu? Ada. Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seperti yang ada pada gambar ini. Coba ya dilihat dari gambar ini. Dari gambar ini termasuk gambar apa kalau menurut kalian? Mungkin ada yang bisa menjawab? Gotong royong. Sepertinya masa penjajahan Indonesia. Bagus. Jawabnya benar kan? Nah, yang ini yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, gambar selanjutnya yaitu tentang pembangunan. Dan yang terakhir yaitu keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyak terjadinya demonstrasi. Nah, sekarang Ibu tanya, apa ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Saya Bu. Ya, dipersilakan. Jadi perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Mungkin itu saja Bu. Nah, bagus, Kak Delila. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, ini ada pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis, yaitu perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Nah, beliau juga mengemukakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Nah,
perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menurut waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Nah, yang menurut waktunya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu secara lambat atau evolusi dan juga cepat atau revolusi. Nah, yang nomor 2 yaitu perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya, yaitu dibagi menjadi 2 juga, yaitu pengaruh kecil dan juga besar. Nah, yang terakhir yaitu menurut perencanaannya, yaitu yang pertama direncanakan dan yang terakhir tidak direncanakan. Nah, sekarang perubahan dilihat dari waktunya. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan yang dilihat dari waktunya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Jadi poin pertama yaitu lambat atau evolusi. Nah, perubahan sosial memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya yaitu kehidupan masyarakat prasejarah. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu hingga bercocok tanam dan beternak sampai masa pertanian merupakan contoh perubahan evolusi. Nah, yang nomor 2 yaitu perubahan dilihat dari waktunya, cepat atau revolusi. Perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Nah, di sini kan sudah jelas contohnya. Contohnya yaitu revolusi industri di Inggris. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain. Nah, sekarang kita beralih ke perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama yaitu berpengaruh kecil. Artinya yaitu tidak membawa perubahan pada struktur masyarakat, hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat sehingga tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya yaitu seperti gaya rambut dan gaya berpakaian yang sedang tren oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Kan sudah jelas ya, sekarang itu kan banyak yang mengikuti tren-tren di luar negeri, K-pop, K-pop kayak gitu. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang menyukai gaya bahasa, gaya rambut, atau gaya berpakaian luar negeri. Mungkin Mbak Evitur, Mas Edo mungkin menyukai hal tersebut. Nah, yang nomor 2 yaitu perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu industrialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, selanjutnya yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama yaitu yang direncanakan. Perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya yaitu pembangunan jalan tol. Yang nomor 2 yaitu yang tidak direncanakan. Perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat.
Contohnya yaitu seperti bencana alam yang tentunya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya, entah itu perihal perubahan ekonomi, perubahan tentang sarana dan prasarananya. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang paham? Kan harusnya nikah. Iya, maksudnya kan Jika kurang paham bisa ditanyakan. Paham, Bu. Iya, 3 bulan. Baik, karena sudah paham, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang berlangsung dalam masyarakat. Nah, contohnya yaitu yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga yaitu adanya konflik, dan yang terakhir yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, yang nomor dua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dalam perubahan sosial budaya yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang terjadi di luar masyarakat, seperti contohnya perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini materi yang terakhir anak-anak, yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, yaitu kehidupan masyarakat yang terasing. Yang nomor dua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, yang nomor tiga, yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Yang nomor empat, yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Yang nomor lima, yaitu adanya adat dan istiadat. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, mungkin ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan? Paham, Bu. Baik. Karena kalian sudah paham, maka Ibu akan memberi tugas individu kepada kalian. Nah, coba ya disimak baik-baik gambar ini. Kalau cara masak kita gimana, Beb? Digoreng. Coba kalian uraikan gambar ini. Ini termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial budaya apa saja? Seperti contohnya yang nomor 2 itu termasuk ke dalam perubahan sosial budaya yang pertama, Bu. Coba dijelaskan. Gitu anak-anak. Bisa dipahami kan? Ibu akan memberi waktu kepada kalian untuk mengerjakannya ya. Dipersilahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ibu akan memberi waktu 5 menit. Baik, sekarang waktunya kalian untuk menjawab tugas dari Ibu ya. Siapa yang bisa menjawab gambar yang pertama? Saya, Bu. Oke, kepada Mbak Evitul dipersilahkan. Untuk gambar yang nomor 1 itu termasuk perubahan yang dilihat dari waktunya, Bu. Karena perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Begitu, Bu. Oke, bagus ya jawabannya Mbak Evi. Untuk gambar nomor 2 dipersilahkan. Siapa yang mau menjawab? Aku ya. Aduh, bangun. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab gambar nomor 2? Oke, dipersilakan Mas Alfredo. Baik. Ya, nomor 2 itu termasuk ke dalam perubahan yang tidak direncanakan itu, Bu.
Kenapa begitu, Mas? Karena Jelaskan. perubahan akibat adanya bencana alam yang membawa masyarakat mengalami perubahan. Begitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Mas Alfredo. Jawabannya sangat bagus sekali. Nah, untuk gambar yang nomor 3, siapa yang akan menjawab, anak-anak? Dipersilakan untuk yang mau menjawab. Saya, Bu. Oke, dipersilakan, Mbak. Termasuk ke dalam pengaruh kecil, Bu. Karena dalam gambar tersebut gaya berpakaian yang hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat sehingga tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Oke, bagus jawabannya anak-anak. Terima kasih ya karena sudah menjawab pertanyaan dari Ibu atau tugas dari Ibu hari ini. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Manusia memiliki sifat dasar yaitu dinamis, artinya manusia selalu bergerak, berkembang, dan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Keadaan ini menyebabkan budaya manusia juga ikut berkembang, karena budaya tercipta dari interaksi manusia dengan manusia lain. Sehingga jika manusia berkembang dan mengalami perubahan, otomatis budaya juga mengalami perubahan. Mungkin hanya itu pembelajaran pada hari ini anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada Mas Alfredo dipersilakan untuk memimpin doa penutupnya. Baik, terima kasih Bu Guru. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengakhiri pembelajaran hari ini. Langkah baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa ya belajar. Untuk pembelajaran pada minggu depan, kita akan mempelajari perilaku kritis adanya pengaruh perubahan sosial budaya. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, sekarang Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.